Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Aji Saputra, NPM 22401031139 dari K1 MSDM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait stresor dan strain pada studi kasus PT Makanan Nusantara. Dalam studi kasus tersebut, dijelaskan dua divisi yang sedang bermasalah. Divisi yang pertama adalah divisi produksi, dan divisi yang kedua adalah divisi marketing. Langsung saja pada hasil analisisnya. Berikut adalah tabel stresor dan strain pada divisi produksi. Stresor yang pertama adalah beban kerja yang meningkat. Perusahaan menerima kontrak baru sehingga para karyawan divisi produksi menerima target baru yang lebih tinggi. Kebijakan perusahaan yang diambil adalah menambah shift baru namun tidak menambah personelnya, sehingga para karyawan divisi produksi mengalami beban kerja yang meningkat. Strain yang dihasilkan adalah kelelahan fisik dan mental, gangguan tidur, serta penurunan daya tahan tubuh. Stresor yang kedua adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja pada divisi produksi tentu sangat bising karena suara mesin dan cenderung cepat. Strain yang dihasilkan dari stresor tersebut adalah kelelahan fisik dan mental. Stresor yang selanjutnya adalah peran dan koordinasi. Untuk mencapai efisiensi, perusahaan mengambil keputusan untuk memotong waktu pembersihan mesin antar batch produksi. Pembersihan mesin tersebut awalnya 30 menit, kemudian dipotong menjadi 15 menit. Namun pada shift pagi, para karyawan tersebut membersihkan sesuai tahap dan SOP-nya walaupun waktu tersebut sudah dipotong. Tetapi untuk shift siangnya, para karyawan divisi produksi yang masuk shift siang tersebut melewatkan beberapa tahap agar bisa mencapai efisiensi tersebut. Hal tersebut menyebabkan kebingungan dan perdebatan antar shift. Strain yang dihasilkan dari stresor tersebut adalah konflik interpersonal, kebingungan peran, dan kecemasan pengambilan keputusan. Namun dalam stresor peran dan koordinasi ada kondisi yang kedua. Saat pengambilan keputusan, karyawan baru yang sedang memperbaiki mesin, karyawan tersebut tidak mampu mengambil keputusan sebelum konfirmasi dari atasan. Walaupun mesin tersebut sudah mati selama 40 menit. Stresor yang kedua adalah ketidakpastian karir. Rencana dari perusahaan tersebut untuk akan mengotomatisasikan pada lini pengemasan, sehingga para karyawan bisa berdampak strain, yaitu kecemasan masa depan dan turunnya motivasi kerja. Stresor yang selanjutnya adalah masalah pribadi. Tentu para karyawan di divisi produksi tersebut memiliki persoalan rumah tangga yang berbeda-beda. Strain yang dihasilkan dari stresor tersebut adalah stres emosional, vertigo, dan kelelahan mental. Stresor yang selanjutnya adalah kompensasi yang telat. Perusahaan tersebut juga memberikan kompensasi yang telat untuk upah lembur yang telah dikerjakan oleh para karyawan divisi produksi. Strain yang dihasilkan adalah frustasi, ketidakpuasan kerja, dan menurunnya motivasi. Selanjutnya pada divisi marketing. Stresor yang pertama adalah tekanan target. Para karyawan divisi marketing diberi arahan atau strategi baru untuk memberikan
kampanye digital pada perusahaan tersebut. Namun, para karyawan divisi marketing tidak menerima anggaran tambahan untuk melaksanakan strategi kampanye digital tersebut. Stres yang dihasilkan adalah burnout emosional dan kelelahan mental. Yang selanjutnya adalah keluhan pelanggan di media sosial. Para pelanggan perusahaan tersebut mengeluhkan terkait kemasan yang sulit dibuka, sehingga para karyawan divisi marketing bergadang untuk membalas para pelanggan yang memberikan komentar negatif agar tidak muncul permasalahan baru. Stres yang dihasilkan adalah tekanan emosional. Stresor yang selanjutnya adalah tidak memiliki ruang untuk menyampaikan ide. Para karyawan divisi marketing menyampaikan saran-saran, namun ditolak mentah-mentah oleh para atasannya. Sehingga stres yang dihasilkan dari stresor tersebut adalah rasa tidak dihargai dan penurunan kreativitas. Stresor selanjutnya adalah tekanan pribadi. Para karyawan divisi marketing memiliki beberapa masalah keuangan masing-masing. Sehingga stres yang dihasilkan adalah sulit untuk fokus pada pekerjaan. Stresor yang selanjutnya adalah lingkungan kerja. Para karyawan divisi marketing mengalami kecemasan akan performa individu dan tim. Serta lingkungan kerja pada divisi marketing adalah berpura-pura positif. Stres yang dihasilkan adalah kelelahan fisik dan mental. Berikut adalah alat ukur stres. Stres yang pertama adalah burnout. Metode pengukurannya menggunakan kuesioner psikologis. Contoh alat ukurnya MBI. Jenis stres selanjutnya adalah kelelahan fisik. Bisa menggunakan shift report dan biometrik. Untuk alat ukurnya menggunakan NMG. Stres kecemasan kerja menggunakan metode pengukuran survei dan observasi menggunakan alat ukur job anxiety scale atau skor cuti mendadak. Selanjutnya, konflik antar rekan bisa menggunakan wawancara dan observasi. Alat ukurnya menggunakan interpersonal conflict at work scale atau ECWS. Tren selanjutnya adalah penurunan kinerja, bisa menggunakan penilaian supervisor. Untuk alat ukurnya menggunakan KPI harian, error rate, atau laporan produktivitas. Berikut adalah dampak stres berdasarkan teori. Untuk stres yang pertama, stres kelelahan fisik dan mental ini terjadi pada divisi marketing dan divisi produksi. Teori yang relevan adalah GDR dan Maslach burnout teori. Dampak berdasarkan teori meningkatkan risiko burnout dan disengagement, menurunkan produktivitas dan akurasi kerja secara drastis. Stres yang selanjutnya adalah rasa tidak dihargai. Teori yang relevan adalah ERI dan Person Environment Fit. Dampak berdasarkan teori menimbulkan frustasi dan hilangnya komitmen kerja, bisa memicu sikap pasif dan rendahnya kontribusi inovatif. Stres yang selanjutnya adalah penurunan kreativitas. Teori yang relevan adalah GDC, GDR, dan burnout teori. Dampak berdasarkan teori adalah hilangnya inisiatif dan inovasi, perusahaan stagnan dalam menghadapi dinamika pasar. Selanjutnya, menurunnya motivasi. Teori yang relevan adalah GDR Person, Environment Fit, dan burnout teori. Dampak berdasarkan teori adalah menyebabkan disengagement karyawan, menghambat pencapaian target dan kolaborasi dalam tim. Selanjutnya adalah ketidakpuasan kerja. Teori yang relevan adalah ERI, Person Environment Fit, dan GDC. Dampak berdasarkan teori
meningkatkan intensi untuk desain, menyebabkan turnover tinggi, naiknya biaya rekrutmen dan pelatihan. Untuk intervensi umum yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan program kesejahteraan karyawan, melakukan konseling psikologis internal atau melalui mitra eksternal, serta melakukan evaluasi ulang beban kerja. Untuk intervensi khususnya, perusahaan bisa mencari solusi untuk setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.